Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ines Dian Putri Azizah, eee, dari program studi pendidikan musik angkatan 2023. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan UTS, dari mata kuliah Kajian Musik Populer. Pertanyaan yang pertama, definisikan musik populer dan jelaskan pentingnya dalam studi atau kajian budaya. Bagaimana Syuker menguraikan studi musik populer dalam bukunya, khususnya yang berkaitan dengan dimensi ekonomi, teknologi, dan sosialnya. Jawaban dari soal yang pertama, musik populer adalah musik yang diproduksi untuk konsumsi massal, di mana musik ini dipengaruhi oleh tren budaya dan komersial, serta didistribusikan melalui industri rekaman dan media. Dalam studi budaya, musik populer ini penting karena mencerminkan identitas sosial, dipengaruhi oleh industri dan konsumsi, berkembangnya melalui teknologi, serta berperan dalam globalisasi. Dalam buku Roy Zucker, Understanding Popular Music, membahas musik populer ini dari 3 aspek utama. Yang pertama dari segi ekonomi, teknologi, dan sosial. Dari segi ekonomi sendiri, musik populer ini dikendalikan oleh industri komersial dengan tren pasar, menentukan produksi dan distribusi. Yang kedua, teknologi, pengembangan seperti rekaman digital dan streaming mengubah cara musik ini dibuat dan dikonsumsi. Yang ketiga, dari aspek sosial, musik ini mencerminkan isu-isu sosial seperti gender, ras, politik, serta membentuk identitas sebuah kelompok. Zucker ini menekankan bahwa musik populer ini sendiri bukan sekedar hiburan, tetapi bagian dari dinamika budaya, ekonomi, dan sosial yang lebih luas. Selanjutnya ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, soalnya tinjau secara kritis peran industri musik dalam membentuk musik populer. Bagaimana kekuatan pasar mempengaruhi gaya musik dan dampak terhadap konsumsi musik masyarakat atau pendengar. Jawaban dari soal nomor 2, pasar itu punya kecenderungan untuk mendorong musik yang lebih mudah diterima oleh khalayak luas. Banyak lagu yang memiliki formula serupa karena mengikuti tren yang terbukti laku. Contohnya, penggunaan struktur lagu yang simple, lirik yang relatable, dan produksi yang dipoles secara maksimal agar bisa diterima oleh playlist streaming. Lalu dampaknya itu dia mudah diakses. Musik yang direkomendasikan ini cenderung musik-musik yang sudah populer. Trennya ini cepat berganti karena musik ini sendiri viral di sosial media, tapi juga dia cepat tergantikan oleh industri musik sekarang yang sangat bergantung pada tren TikTok atau Instagram, di mana lagu ini bisa booming dalam hitungan hari dan menghilang secepat itu juga. Selanjutnya ke pertanyaan yang ketiga, bagaimana teknologi mempengaruhi pengembangan musik populer menurut Zucker? Analisis dampak teknologi rekaman suara dan amplifikasi terhadap produksi dan pertunjukan musik. Untuk jawaban nomor 3 adalah menurut Roy Zucker, teknologi terutama dalam rekaman suara dan amplifikasi itu sangat mempengaruhi pengembangan musik populer itu sendiri. Ada 2 poin, ada rekaman suara dan amplifikasi, di mana rekaman suara ini sendiri memungkinkan produksi musik ini dengan kualitas tinggi, didistribusi yang lebih luas melalui platform digital dan eksperimen suara yang lebih kreatif. Lalu di amplifikasi sendiri itu mengubah pertunjukan langsung, memungkinkan musik ini bisa didengar dengan jelas oleh audiens yang lebih besar gitu, serta menciptakan pengalaman konser yang lebih intens dan interaktif. Secara keseluruhan untuk teknologi ini sendiri memperluas akses musik,
meningkatkan kualitas produksi, dan mengubah cara musik ini dinikmati, baik dalam rekaman maupun pertunjukan secara langsung. Selanjutnya ke soal nomor 4. Apa yang dimaksud Zucker dengan kritik budaya tinggi, budaya tinggi terhadap musik populer? Jelaskan juga hubungannya dengan budaya rendah, apa maksudnya, dan berikan contohnya. Jawaban nomor 4 ini sendiri, Roy Zucker menyebut kritik budaya tinggi terhadap musik populer sebagai pandangan yang merendahkan musik populer dibandingkan dengan seni yang dianggap lebih kompleks dan elit. Kayak contohnya seperti musik klasik. Musik populer ini sering dikaitkan dengan budaya rendah yang dipandang lebih untuk hiburan massal dan lebih sederhana. Contohnya musik klasik seperti karya Beethoven yang dianggap budaya tinggi karena nilainya. Sementara musik pop modern seperti lagu Britney Spears dianggap budaya rendah karena dianggap kurang bernilai artistik. Namun, pandangan ini semakin dipertanyakan dalam kajian budaya yang melihat musik populer ini sebagai refleksi penting dari bagian dari masyarakat. Selanjutnya ke pertanyaan nomor 5. Nomor 5, soalnya periksa hubungan antara genre musik dan subkultur seperti yang dibahas dalam buku ini. Bagaimana evolusi genre mencerminkan perubahan nilai-nilai masyarakat dan budaya pemuda, serta berikan contohnya. Nomor 5. Jadi dalam buku Understanding Popular Music milik Roy Zucker ini menjelaskan bahwa genre musik ini berhubungan erat dengan subkultur dan mencerminkan perubahan nilai-nilai sosial dan budaya. Musik populer ini sendiri seringkali muncul sebagai respon terhadap kondisi sosial, seperti punk yang mewakili pemberontakan terhadap norma, atau hip hop yang mencerminkan kritik terhadap ketidakadilan sosial. Evolusi genre ini sendiri mencerminkan perubahan dalam masyarakat, mengubah cara orang berpikir dan berperilaku. Selanjutnya ke soal nomor 6. Soalnya dalam perspektif gender, musik sering dijadikan sebagai alat eksploralitas seksual. Jelaskan dan berikan contohnya. Untuk soal nomor 6, musik ini sering digunakan sebagai alat eksplorasi seksual melalui lirik, perform, dan representasi visual. Yang dimana ada 3 poin. Poin yang pertama itu ada musik sebagai ekspresi seksualitas. Yang kedua adalah objektifikasi gender dalam musik. Yang ketiga adalah tantangan terhadap norma seksual. Jadi musik sebagai ekspresi seksualitas ini contohnya rock and roll, Elvis Presley itu dengan gerakan seksualnya yang menantang norma kesopanan. Kemudian ada pop dan hip hop itu Madonna, Beyonce, dan Nicki Minaj itu mengekspresikan kebebasan seksual perempuan. Kemudian ada objektifikasi gender dalam musik itu di hip hop atau rap, liriknya tuh sering menggambarkan perempuan sebagai simbol status atau objek seksual. Kemudian di musik pop itu artis perempuan sering dituntut tampil seksi untuk pasaran komersial. Kemudian tantangan terhadap norma seksualnya sendiri itu ada David Bowie, itu dia membongkar batas genre dengan estetika androgini. Kemudian ada Lil Nas X dan Sam Smith, itu dia menggunakan musik untuk mengekspresikan identitas LGBT. Jadi kesimpulannya, musik ini bisa menjadi sarana kebebasan seksual sekaligus memperkuat atau menantang norma gender dan seksualitas. Selanjutnya
Pertanyaan nomor 7. Musik populer sangat terkait dengan budaya dalam struktur masyarakat tertentu. Jelaskan dan berikan contohnya. Untuk jawaban nomor 7, musik populer ini sendiri terkait erat dengan budaya dalam masyarakat karena mencerminkan nilai norma dan identitas sosial kelompok tertentu. Misalnya rock and roll, hip hop. Rock and roll mewakili pemberontakan generasi muda pada tahun 1950-an. Hip hop itu mencerminkan perjuangan rasial dan sosial pada tahun 1970-an. Dan punk itu menjadi simbol pemberontakan terhadap norma sosial di akhir 1970-an. Musik ini menjadi ekspresi perubahan budaya dalam masyarakat. Selanjutnya, ke pertanyaan yang terakhir, musik populer kerap dijadikan alat politik. Jelaskan apa maksudnya menurut Roy Schucker. Jawaban nomor 8, menurut Roy Schucker dalam bukunya Understanding Popular Music, musik populer sering digunakan sebagai alat politik karena kemampuannya untuk mempengaruhi opini publik dan menyampaikan pesan sosial atau politik. Lagu-lagu populer bisa mencerminkan atau mengkritik kondisi sosial dan politik, serta menjadi sarana bagi kelompok politik atau gerakan untuk menyebarkan ideologi mereka kepada audiens yang lebih luas. Sekian jawaban saya pada UTS kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.